girl, the king and all love from me. Sitting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevi Yuliani. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi kami tentang permintaan, penawaran, dan kesejahteraan pasar. Baik, langsung saja akan saya presentasikan. A. Surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena membayar harga yang lebih rendah dari harga yang dapat mereka bayar, atau selisih antara jumlah yang konsumen sedia bayarkan dengan yang harus dibayar. Surplus produsen merupakan keuntungan yang diperoleh produsen karena memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga produsen bersedia untuk menjual, atau selisih antara jumlah yang diterima dengan yang mereka harapkan untuk dibayar. Surplus adalah keuntungan atas kelebihan dari yang diperkirakan. Konsumen mengalami surplus apabila harga yang dibayarkannya untuk mendapatkan sejumlah komoditi lebih rendah dari yang diperkirakan atau dari yang mampu dibayarkannya. Surplus produsen terdiri jika harga yang disepakati dengan konsumen lebih tinggi dari harga yang seharusnya ia berikan pada konsumen. Konsumen untung karena membayar kurang dari seharusnya, dan produsen untung karena menerima lebih dari yang seharusnya. Konsumen dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok konsumen super marginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya di atas rata-rata harga pasar. Konsumen ini menganggap bahwa membeli adalah salah satu bagian dari pamer kekayaan. Yang kedua yaitu kelompok konsumen marginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya sama dengan harga pasar. Kelompok ini adalah konsumen yang paling rasional. Yang ketiga yaitu kelompok konsumen submarginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya di bawah harga pasar. Konsumen ini adalah yang paling realistis dalam membelanjakan tugasnya. Kemudian kelompok produsen dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok penjual super marginal, adalah penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. Produsen ini memproduksi komoditi sebanyak-banyaknya lalu menjualnya dengan harga yang semurah-murahnya tapi masih menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu kelompok penjual marginal, adalah produsen yang hanya mampu menjual produknya sama dengan harga pasar. Yang terakhir yaitu kelompok penjual submarginal, adalah kelompok produsen yang sanggup menjual produknya di atas harga pasar. Konsumen mendapatkan surplus bila harga yang diperkirakannya lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Produsen akan mendapatkan surplus jika harga jual produknya lebih rendah dari harga yang mampu dibeli oleh konsumen dalam kondisi keseimbangan pasar. B. Cara menentukan surplus konsumen dan surplus produsen secara matematika dan grafik. Surplus konsumen. Contoh soal. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 120 dikurang 4Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produknya. Soalnya yang pertama, hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 80 harga per unit. Yang B, jika harga pasarnya turun dari 80 menjadi 60 per unit, hitunglah surplus konsumen yang Penyelesaian cara menghitung surplus konsumen.
yaitu jika harga pasar 80, maka 180 dikurang 80 dikali 10 dibagi 2 sama dengan 200. Kemudian jika harga pasar turun menjadi 60, maka 120 dikurang 60 dikali 15 dibagi 2 sama dengan 450. Inilah gambar kurva surplus konsumen. Selanjutnya yaitu surplus produsen. Contoh, fungsi penawaran dari suatu produk adalah PS sama dengan 15 ditambah 3Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Soalnya yaitu yang pertama, hitunglah besarnya surplus produsen jika harga pasarnya adalah 60 per unit. Yang kedua yaitu jika harga pasarnya naik dari 60 menjadi 75 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru. Penyelesaian menghitung surplus produsen. Jika harga pasar 60, maka 60 dikurang 15 dikali 15 dibagi 2 hasilnya 337,50. Kemudian, jika harga pasar naik menjadi 75, maka 75 dikurang 15 dikali 20 dibagi 2 hasilnya sama dengan 550. Inilah gambar kurva surplus produsen. Surplus total. Surplus total adalah penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Berdasarkan definisi di atas, maka secara matematika surplus total rumusnya dapat ditulis menjadi TS sama dengan CS ditambah PS, di mana TS adalah surplus total, CS adalah surplus konsumen, dan PS adalah surplus produsen. Maka dapat ditulis rumusnya surplus total sama dengan nilai manfaat bagi pembeli dikurang nilai biaya bagi penjual. Contoh soal yaitu fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 120 dikurang 4Q. Dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 15 ditambah 3Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dibeli dan dijual. Hitunglah besarnya surplus totalnya. Penyelesaiannya yaitu yang pertama syarat keseimbangan pasar dengan rumus PD sama dengan PS, maka 120 dikurang 4Q sama dengan 15 tambah 3Q. 4 min 4Q dikurang 3Q sama dengan 15 dikurang 120. Hasil dari min 4Q dikurang 3Q min 7Q, hasil dari 15 dikurang 120 min 105. Maka Q-nya sama dengan 105 dibagi 7, hasilnya 15. Kemudian substitusikan nilai Q sama dengan 15, maka nilai P adalah 120 dikurang 4 dikali 15, yaitu 120 dikurang 60 sama dengan 60. Jadi, keseimbangan pasarnya adalah E15,60. Kemudian yang kedua, menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama, surplus konsumen. Jika harga pasar 60, maka 120 dikurang 60 dikali 15 dibagi 2, hasilnya sama dengan 450. Yang kedua, surplus produsen. Jika harga pasar 60, maka 60 dikurang 15 dikali 15 dibagi 2, maka hasilnya 337,50. Dan yang terakhir yaitu jumlah surplus konsumen dan surplus produsen. Maka surplus total rumusnya TS sama dengan 450 ditambah 337,50, maka hasilnya 787,50. Selanjutnya yaitu pengandaian harga atau floor price dan ceiling price. Pertama, floor price. Kebijakan harga terendah disebut kebijakan harga minimum atau floor price, yaitu kebijakan harga terendah bagi suatu komoditi yang dijual produsen. Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini dilakukan biasanya untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai atau bahkan merugi. Contoh dari penetapan harga batas minimum ini misalnya pada produk-produk pertanian atau upah minimum
minimum provinsi atau UMP yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya yaitu ceiling price. Kebijakan harga maksimum atau kebijakan harga tertinggi atau ceiling price yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah agar produsen tidak semena-mena menaikkan harga jual komoditinya meskipun jumlah produknya sedikit. Ceiling price adalah batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Tujuan penetapan harga tertinggi adalah agar harga produk dapat terjangkau oleh konsumen yang daya belinya kurang. Contoh dari penetapan harga batas maksimum ini misalnya pada produk bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu teknik menentukan ceiling price dan floor price secara matematika dan grafik. Ceiling price. Contoh soal, jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk tertentu adalah PD sama dengan 120 dikurang 4Q, PS sama dengan 30 ditambah 5Q, jika pemerintah menggunakan harga batas maksimum atau ceiling price sebesar 60 dari produk tersebut, maka pertama, berapakah jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen di pasar? Kedua, hitunglah besarnya kelebihan permintaan atau excess demand yang terjadi di pasar. Ketiga, hitunglah besarnya pada surplus konsumen dan surplus produsen. Keempat, hitunglah besarnya perubahan pada kesejahteraan total. Dan yang terakhir, hitunglah besarnya kerugian bobot mati. Penyelesaiannya, syarat keseimbangan pasar yaitu rumusnya PD sama dengan PS. 120 dikurang 4Q sama dengan 30 ditambah 5Q. Min 4Q dikurang 5Q sama dengan 30 dikurang 120. Min 4Q dikurang 5Q sama dengan min 9Q. 30 dikurang 120 sama dengan min 90. Q sama dengan 10. Kemudian substitusikan nilai Q sama dengan 10, maka P-nya 120 dikurang 4 dikali 10 sama dengan 80. Jadi keseimbangan pasar batas maksimum E yaitu 10,80. Hasilnya yaitu 60 sama dengan 120 dikurang 4QD yaitu 4Q sama dengan 120 dikurang 60. Jadi Q-nya sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15, yaitu jumlah yang diminta konsumen. Kemudian 60 sama dengan 30 ditambah 5QS, jadi 5QS sama dengan 30, QS-nya sama dengan 6, yaitu jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya yang B yaitu kelebihan permintaan atau KP. Rumusnya yaitu QD dikurang QS, berarti 15 ini dikurang dengan 6 sama dengan 9. Inilah hasil dari kurva ceiling price. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati. Saya akan membacakan materi tentang permintaan, penawaran, dan kesejahteraan pasar. Floor price. Jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk tertentu adalah PD sama dengan 120 dikurang 4Q dan PS sama dengan 30 ditambah 2Q. Jika pemerintah mengenakan harga batas minimum floor price sebesar Rp80 dari produk tersebut, berapakah jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen di pasar? Hitunglah besarnya kelebihan penawaran excess supply yang terjadi di pasar. Hitunglah besarnya perubahan pada surplus konsumen dan surplus produsen. Hitunglah besarnya perubahan pada beban pemerintah. Hitunglah besarnya perubahan pada kesejahteraan total. Hitunglah besarnya kerugian bobot mati. Penyelesaian. Syarat keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS. Maka 120 dikurang 4Q sama dengan 30 ditambah 2Q. Min 4Q dikurang 2Q sama dengan 30 min dikurang 120. Min 6Q sama dengan min 90. Hasilnya Q sama dengan min 90 per min 6 sama dengan 15.
Substitusikan nilai Q sama dengan 15 ke dalam persamaan permintaan. Maka P 120 dikurang 4 dalam kurung 15 sama dengan 60. Jadi, keseimbangan pasar sebelum penetapan harga batas maksimum E 15,60. A. Jika pemerintah mengenakan harga batas minimum setinggi Rp 80, maka substitusikan nilai P sama dengan 80 ke dalam persamaan permintaan dan penawaran, dan hasilnya 80 sama dengan 120 dikurang 4 QD. 4 QD sama dengan 120 dikurang 80, QD sama dengan 10, atau jumlah yang diminta konsumen. B. Kelebihan penawaran dalam kurung KP sama dengan QS dikurang QD sama dengan 25 dikurang 10. Hasilnya 15. Kelebihan jumlah ini yang harus dibeli pemerintah dengan harga Rp 80 per unit produk. C. Pajak dan subsidi. A. Pajak. Penjualan atas suatu produk biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah. Jika produk tersebut dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Jadi jika pemerintah mengenakan pajak T per unit pada produk tertentu, akan mengakibatkan harga produk tersebut naik dan jumlah yang diminta atau ditawarkan atas barang tersebut akan berkurang. Hal ini dikarenakan bahwa produsen biasanya mengalihkan tanggungan pajaknya sebagian kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Jika fungsi permintaan adalah P sama dengan F Q, fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F Q, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah PT sama dengan F Q plus T. Maka, keseimbangan pasar yang baru ET, QT, PT diperoleh dengan memecahkan persamaan 6.17 dan 6.19, yaitu P sama dengan FQ dan PT sama dengan FQ plus T. Sedangkan keseimbangan pasar mula-mula ET, QT, PT diperoleh dengan memecahkan persamaan 6.17 dan 6.18, yaitu P sama dengan FQ dan PT sama dengan FQ. Keseimbangan pasar mula-mula dan keseimbangan pasar setelah kena pajak dapat dilihat pada gambar 6.11. Secara geometri, pajak yang dikenakan oleh pemerintah sama dengan menggeserkan kurva penawaran mula-mula ke atas setinggi T per unit. Kasus lain dapat terjadi bila fungsi penawaran mula-mula berbentuk Q sama dengan GP, maka ada kemungkinan bagi kita untuk menyelesaikan ke dalam bentuk P sama dengan FQ yang lebih mudah. Tetapi jika tidak, fungsi penawaran setelah pajak adalah P dikurang T sama dengan FQ, dan jumlah yang ditawarkan adalah G. Q sama dengan G dalam kurung PT dikurang T. Sedangkan keseimbangan pasar setelah kena pajak dapat diperoleh dengan memecahkan persamaan 6.17 dan 6.21, yaitu permintaan P sama dengan FQ, penawaran Q sama dengan G, PT dikurang T. Penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah T sama dengan TQT, di mana T adalah jumlah penerimaan pajak oleh pemerintah, QT sama dengan jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak, dan T adalah pajak per unit produk. Penerimaan pajak total T oleh pemerintah ditunjukkan oleh luas jajaran genjang P1 AET P2 pada gambar 6.11. Penerimaan pajak total T oleh pemerintah sebagian ditanggung oleh produsen dan sebagian pula ditanggung oleh konsumen. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah luas segi 4 PE, BE, TPT, atau dapat dirumuskan yaitu dalam kurung PT dikurang PE, tutup kurung, buka kurung 0, QT, tutup kurung. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah luas segi 4 PEBAC, atau penerimaan total pemerintah dikurangi dengan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu T dikurang kurung kurawal PT dikurang PE, tutup kurung, buka kurung 0, QT, tutup kurung kurawal, atau dalam kurung PE dikurang C, tutup kurung, buka kurung O, QT, tutup kurung. Contoh,
Jika fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 3, terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? B. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? C. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? D. Gambarkanlah harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan setelah pajak dalam satu diagram. Penyelesaian. PD sama dengan PS, maka 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q plus 3. Min 1,5 Q sama dengan min 12, Q sama dengan 8, P sama dengan 15 dikurang 8, P sama dengan 7. Jadi, keseimbangan pasar sebelum kena pajak E 8,7, keseimbangan setelah pajak permintaan PD sama dengan 15 min Q, penawaran setelah pajak PST sama dengan 0,5 Q plus 3 plus 3. PST sama dengan 0,5 Q plus 6. Jika PD sama dengan PS, maka 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q plus 6. Min 1 dikurang min 1,5 Q sama dengan min 9, Q sama dengan 6, P sama dengan 15 dikurang 6, hasilnya 9. Jadi keseimbangan pasar setelah kena pajak ET 6,9. Penerimaan pajak total oleh pemerintah T sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen 9 dikurang 7 dikali 6 sama dengan 12. Besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen 18 dikurang 12 sama dengan 6, atau 7 dikurang 6 dikali 6 sama dengan 6. Oke, baiklah kawan-kawan, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang taksir pendapatan harga dalam Islam. Di dalam buku fikih Sunnah Sabib yang ditulis oleh taksir adalah penetapan harga baru barang yang akan dijual komoditi dengan ketentuan bahwa si pemilik barang tidak merasa terjalimi dan si pembeli tidak merasa keberatan. Dan di dalam buku fikih muamalah yang ditulis oleh Dr. Haji Nasrun Haroin MA yang diterbitkan oleh Gaya Media Pratama Jakarta, bahwa berarti penetapan harga, sedangkan Al-Jabari berarti secara paksaan. Dalam fikih Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu atas samaan dan asyir atas saman menurut para ulama fikih dalam patokan harga satuan barang, sedangkan asyir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Para ulama fikih membagi asyir itu kepada dua macam, yaitu 1. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. 2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Menurut Abidin Al-Karim Usman, pakar fikih dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersebut di pasar karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan, akan tetapi apabila barang tersedia sedikit sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Konsep harga Islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi sebagai berikut. A. Konsep harga Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada keahlifan Harun
Rasid. Ya, Al-Rasid. Penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, beliau jugalah yang mengajukan pertama kali tentang teori permintaan dan persediaan demand and supply dan pengaruhnya terhadap harga. 31 fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan tinggi. Sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga tas'ir, Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Menurut harga merupakan ketentuan Allah, maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu sendiri. B. Konsep harga Al-Ghazali merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Menurutnya, peran aktivitas perdagangan dan timbulnya para pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pendapat Al-Ghazali mengenai pasar merupakan keteraturan alam atau natural. Order, yaitu harga di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan pendapat Al-Ghazali ini lebih cocok pada pasar persaingan sempurna. Terdapat banyak bagian dari buku-bukunya yang berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek di pasar. Sebuah konsep ini kemudian dikenal sebagai al-saman al-hadil, harga yang adil, di kalangan ilmuwan Muslim, atau equilibrium prices, harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Untuk kurva penawaran naik dari kiri naik ke bawah, kanan atas. Menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran atau ekonomi pasar bebas dan bagaimana kecenderungannya. Harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurut harga akan naik, begitu sebaliknya. Sementara kemampuan menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga pasar, yaitu keinginan masyarakat raghbah terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Para peminat tulab terhadap suatu barang lemah. Dua jumlah para peminat tulab terhadap suatu barang. 3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang, serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Kualitas pembeli. 4. Kualitas pembeli. 5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Konsep harga Ibnu Khaldun dalam karya yang berjudul Al-Muqaddimah, pada bab yang berjudul Harga di Kota-Kota, ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjut populasinya akan bertambah banyak, maka harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaan. Akibatnya penawaran meningkat dan berarti
turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaan akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan maupun materi yang kami sajikan tidak memuaskan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.